Oke, kembali di Perempuan Bicara. Jadi kebijakan soal menggunakan aplikasi untuk mobil bensin ini sudah ada di 11 wilayah di Indonesia. Nah, salah satunya ada di wilayah Yogyakarta. Kita lihat bagaimana sih proses registrasi yang terjadi di Yogyakarta. Hari ini pemirsa, masyarakat di kota Yogyakarta harus mendaftar terlebih dahulu jika nantinya akan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar. Nah, kendalanya apa sih pemirsa? Saya akan berbincang dengan salah satu konsumen atau warga yang hari ini mendaftarkan kendaraan mereka di My Pertamina. Halo Mbak, tadi gimana proses pendaftaran My Pertamina? Saya sendiri sih nggak ada masalah ya untuk isi My Pertaminanya ini. Cuma butuh sinyal, habis itu isi-isi persyaratannya aja sudah sih. Cuma kalau misalnya untuk orang tua sendiri sih kayaknya harus dibantu juga sih. Karena ada persyaratan untuk email, terus foto kendaraan juga. Jadinya memang harus dituntun sebetulnya. Tapi tadi saya juga di pom bensin itu juga ya diarahkan juga sama petugasnya. Jadi menurut saya ini solusi yang bagus sih. Proses pendaftaran sendiri dimulai pada hari ini 1 Juli 2022 dan nanti posko ataupun booths pendaftaran akan diberlakukan hingga akhir bulan ini pemirsa. Salah satunya di tempat kami mengabarkan di SPBU Giwangan Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Danita Riyadini, Valingga Galang Asa, TV One mengabarkan. Oke, jadi ada mudah dan tidak mudahnya dalam kebijakan ini. Jadi kita mau lihat gimana nih dengan, kita sudah berbincang nih kira-kira 2 segmen nih, ada nggak mungkin dari aplikasi ini solusi yang bisa diambil sedikitnya ya untuk diperbenahi tapi tetap pakai aplikasi ini. Masih ada nggak Mbak Devi? Ya, tadi cerdas menurut hemat saya apa yang disampaikan pemirsa barusan, bahwa memang artinya kan kita semua tadi sepertinya nggak ada yang berbeda, kita semua ingin yang berhak mendapatkan haknya. Nah, persoalan metodenya, caranya gitu kan, tadi sebenarnya kalau bicara aplikasi My Pertamina ini kan tadi lagi-lagi untuk mobil yang kita udah jelas tahu bahwa kapasitas tangki mobil saja besar sekali, motor kan tidak gitu ya. Jadi yang mendaftar itu berarti yang punya mobil, yang artinya sudah punya kesadaran bahwa seharusnya dia tidak mengambil hak yang bukan haknya, kan begitu. Jadi artinya itu tidak sulit, dan memang data Hotsuite gitu ya, yang setiap tahun mengeluarkan data, itu Indonesia itu unik gitu dalam soal penetrasi digital. Jumlah penduduknya 277 juta, jumlah handphone yang beredar 355 juta. Banyakan handphone, banyakan gawai daripada manusianya. Dan Peduli Lindung alhamdulillah juga aplikasi ini kan juga cukup baik diadaptasi. Artinya apalagi bicara orang mampu, sekali lagi bukan LPG yang pakai aplikasi, bukan motor yang pakai aplikasi. Jadi insya Allah ibu-ibu segala macam perempuan tidak perlu khawatir karena bukan LPG sekali lagi. Tapi orang yang pakai mobil gitu ya. Yang artinya logikanya, logisnya mereka pasti memiliki ini. Dan sekali lagi mohon jangan tamak. Ya kalau memang sudah tahu punya kapasitas mobil yang demikian, ya Anda berikan itu. Karena persoalannya begini, kita tahu bahwa bahkan ada, ini bicara yang lebih luas lagi. Ada sekitar lebih dari 12,5 juta masyarakat kita yang masih pakai kayu bakar untuk memasak, bahkan bukan LPG. Bukan karena pemerintah nggak bisa kasih, tapi memang wilayahnya tidak memerlukan itu. Lantas mereka dapat apa? Nah ini dia, subsidi pemerintah itu bukan cuma soal energi, banyak sekali. Ada yang tadi BLT, bantuan langsung tunai, ada yang sifatnya uang dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kelemahan dari program-program itu adalah justru kita sendiri. Kita bayar pajak nggak? Kita kadang-kadang sederhana sekali melihat, wah di luar negeri pemerintahnya kasih duit. Asal tahu saja, orang-orang yang misalnya menganggur, lalu dikasih uang oleh pemerintahnya saat dia tidak punya pekerjaan, sebelumnya mereka punya riwayat sudah bayar pajak. Di kita, lagi-lagi yang mampu, sebagaimana riset dunia menunjukkan tamak, tidak mau membayar kewajibannya, tapi nuntut hak berlebihan. Sehingga yang korban tadi, masyarakat yang memang bukan pakai harus LPG, karena memang mereka tidak perlu pakai LPG, tapi tidak bisa merasakan manfaat lain yang sebenarnya juga sudah diberikan oleh negara, akhirnya tidak bisa memperoleh. Ini yang menurut hemat saya baik sekali TV One membahas ini. Sebenarnya poinnya adalah ayo bangun empati sosial kita. Jadi aplikasi ini bisa berhasil kalau ada 2 pihak yang berjalan. Aplikasinya, penyelenggara aplikasinya ya, dalam hal ini pemerintahnya sama masyarakatnya dituntut 50% maju juga. Gimana Bun, bisa nggak nih dipaksa untuk juga ayo dong sadar diri untuk kemudian mendaftarkan diri kalau memang tidak berhak begitu. Tidak mendaftarkan diri kalau tidak berhak. Saya nggak ngomong lagi tentang angket di antara ibu-ibu ya. Jadi saya ini mau mengatakan kita seringkali kalau
bikin kebijakan pemerintah Ya. ya, itu mungkin harus duduk bareng banyak gitu ya sama rakyatnya sendiri supaya benar-benar bisa sesuai ya sama roda gerak kehidupan rakyatnya gitu. Kalau dalam tataran presentasi semuanya bagus, semuanya bagus. Tapi yang kita lihat dalam kenyataannya, Implementasi ya. implementasinya di bawah itu seperti apa. Tapi kok teori itu semuanya bagus sudah. Nah, kenyataannya itu loh yang di bawah. Karena kita duduk sama ya mulai dari pengemis, dari mulai yatim piatu, kita duduk sama-sama. Kita merasakan keadaan itu makin susah. Jadi gini, kalau memang ada niat baik, dipelototin aja itu pasal 33. Nanti insya Allah ada itu insight-insight. Jika engkau pemimpin, maka harusnya engkau itu memiliki kemauan yang paling kuat untuk memberikan yang terbaik, yang termurah. Ya gini, termurah, ya terbaik, termurah, termerata, harus merata. Dan termudah. Nah ini kan rakyat bilang apa? Ini kok gak mudah sih, dengerin. Oh ibu-ibu bilang gak mudah, susah, dengerin. Loh kok terus kemerataannya di mana? Yang di pelosok-pelosok gimana? Oke. Yang begini-gini gimana? Itu kan suara yang asli. Dengerin gitu loh. Jadi jangan jalan terus gitu sementara di sini kenyataannya gitu. Nah, Oke. jadi tapi saya juga mau adil ya. Gini sama teman-teman para ibu dimanapun aja. Kita ini akan menghadapi kehidupan konon ya dari berita-berita yang kita dengar akan menghadapi kesulitan. Mau ada hubungannya sama Ukraina, ada hubungannya sama ini tadi udah disinggung ya sama Mbak Iya. Devi ya. Gini, kita itu nggak boleh bergantung sama apalagi misalnya namanya subsidi terus kita menggantungkan di subsidi. Kita jadi mental pengemis gitu juga jangan gitu. Tapi kita harus punya mental di mana kita ketahanan keluarga itu harus kita bikin sendiri. Betul. Kalau cabai memang menjadi makanan yang enak buat kita, Ya. nggak susah juga di rumah saya tinggal di perumahannya banyak orang-orang kaya gitu ya. Saya nanam cabai tuh, tetangga saya juga nanam cabai Ya. gitu kan. Maksudnya buat ketahanan sendiri Ya, keluarga ya. tanpa kita juga tanpa melupakan bahwa ada kontribusi pikiran kita Ya, ya di ruang-ruang publik Oke. bicaralah gitu. Oke. Tapi di dalam rumah tangga kita sendiri kita harus membangun kemandirian itu. Oke. Ya, misalnya taruhlah misalnya kita bersoal sama kuota misalnya Iya, tadi iya, gitu kan. iya. Nah, kenapa kita bersoal kuota? Karena kan cadangan keuangannya sedikit. Betul. Nah, kalau begitu, sekarang ambil dari mana? Mana yang bisa dikerjain tadi? Cabai bisa. Ya udah ambil cabai di situ sehingga kita nggak harus nggak harus membelanja cabai. Apalagi. Jadi harus kita sendiri saya adil ya. Terbaik, termudah, Terbaik, termudah, dan merata. merata. Oke. Nah, dari ujung Aceh nih. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua sana Ya, ya. itu harusnya merata. Itu tugas pemimpin. Udah gemes kan? Halo ibu bapak pemimpin, halo ibu bapak wakil-wakil rakyat, tolong dengerin hati emak-emak ini. Tolong dengerin. Jangan cuma mau menggolkan ininya sendiri. Dengar rakyat, Oke. dengar ibu-ibu gitu. Oke. Ini ibu-ibu Oke. marah nih, ibu-ibu Shirley, marah. terbaik, termudah, merata. Itu mungkin nggak dilakukan oleh dua pihak bekerja sama, pemerintah dan masyarakat? Sangat mungkin selama ada keinginan. Dari pemerintah ada political will-nya ke arah sana dan dari masyarakat punya awareness. Saya sangat sepakat. Tapi kembali ke topik Mbak Devi bahwa aplikasi teknologi dan akan semakin berkembang kan teknologi kita. Ya. Kita nggak bisa mundur ke belakang. Artinya ini kan alat. Alat itu kan bebas nilai. Yang memberinya nilai itu adalah kita. Manusianya yang memegangnya. Sehingga apakah alatnya ini mau dipakai untuk mempermudah atau mempersulit, membantu atau justru sebaliknya untuk kepentingan publik atau kepentingan siapa? Karena ini menjadi penting untuk dibahas karena otomatis kita bicara tentang manusianya dan bicara tentang manusianya salah satu poin yang ingin saya highlight adalah empati. Yang empati itu saya pikir adalah kesadaran yang Oke. bisa jadi aplikasi tidak bisa menghadirkan empati itu. Ini harus dari manusianya. Oke, aplikasi tidak bisa menghadirkan empati tadi. Tidak ya? bisa. Oke, gimana? Ada pendapat? Oke, sekarang dari Bu Afi. Dalam praktiknya sebuah policy tadi, aplikasi Jadi itu nggak punya gini, empati. memang pemerataan itu belum tentu adil.
Karena kebutuhan dari setiap daerah atau wilayah itu Berbeda. berbeda-beda. Jadi Iya. menurut saya di sini mesti melibatkan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu yang paling tahu yang perlu disubsidi itu yang mana. Oke. Karena ada yang orang di daerah-daerah yang nggak perlu pakai bensin gitu. Jadi dia nggak dapat apa-apa dong daerah itu, ya kan gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin yang perlu dipikirkan ke depan, Ya. subsidi pangan, subsidi apapun itu mungkin lebih banyak pemerintah daerah dilibatkan. Karena kita kan sekarang udah otonomi daerah. Jangan semuanya kebijakan tuh di pusat gitu, termasuk BBM gitu ya. Oke. Nah, supaya apa? Pemerintah daerah misalnya di Jawa Timur tuh kebutuhannya apa sih gitu. Belum tentu dia butuh BBM misalnya, dia butuhnya lebih ke subsidi pangan. Nah, subsidi pangannya lah yang dilakukan gitu. Iya. Nah, jadi subsidi pun juga bisa dilihat dari demand side, bisa dari supply side gitu. Supply side tuh misalnya begini, sekarang kan negara-negara lain udah nggak boleh ekspor ke kita kan, misalnya kayak Malaysia sudah nggak ekspor ayam misalnya gitu. Nah, kita butuh ayam nih berapa sih setiap bulan misalnya. Nah, nanti daerah tertentu dia dari supply-nya bikin ayam gitu, ternak ayam, nah itu disubsidi ternaknya supaya harganya bisa lebih murah gitu. Jadi pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah baik dari supply side maupun demand side gitu. Sehingga ke depan itu menurut saya jangan bicara perataan deh, bicara keadilan. Jadi kebijakan boleh beda-beda gitu. Kalau sekarang ini kan Oke. kebijakan satu untuk semua. Sehingga tidak semuanya tuh kebutuhannya sama Oke. gitu. Itu yang menjadi masalah. Mbak. Jadi ya nggak semua ada yang butuh aplikasi, ada yang nggak butuh Benar, aplikasi. betul. Ada yang butuh bensin, ada yang enggak. Karena Oke. ada daerah yang memang masih lowong Oke. jalannya, tidak perlu mobil, tidak Betul. perlu motor. Jadi gitu. percobaan di 11 wilayah Indonesia Iya. ini menurut Bu Afi Iya. cukup tepat nggak dicoba di 11 wilayah nih? Jadi gini, ini kan 11 Bisa wilayah nggak tuh berubah nih nanti? dasarnya apa dulu kan pertama gitu. Terus yang kedua kita belum tahu nih dasar 11 itu apa uji cobanya kan Oke, ya gitu. oke. Yang kedua apakah memang di aplikasi ini kalau apalagi mobil sebenarnya saya setuju definisi mobil tuh orang kalau udah punya mobil tuh sebenarnya nggak perlu disubsidi sebenarnya Iya, gitu loh. Yang disubsidi itu motor dan kendaraan umum. Kecuali Kalau mobil udah pemberian ya punya mungkin. mobil itu berarti dia kan sudah punya level yang Iya, ya kan iya, sudah iya. memenuhi kebutuhan pokoknya Pasti gitu. bisa beli Nah, bensin, iya. Padahal definisi anggaran negara itu adalah satu adalah untuk membantu masyarakat tuh kesehatan, pendidikan dan orang miskin sebenarnya. Tiga itu Iya. gitu. Jadi sebenarnya nggak layak juga gitu. Nah, kalau pemerintah takut inflasinya naik gitu ya. Nah, mungkin cara-cara yang bisa dilakukan bukan menahan inflasi gitu. Karena Oke. pada akhirnya kalau nanti udah nggak kuat, inflasi juga tetap akan naik Pasti. gitu. Betul. Nah, kemudian yang kedua tadi misalnya keluarga kalau mereka menanam dikasih subsidi sama pemerintah misalnya pajaknya dikurangin. Jadi mereka menanam di rumah gitu. Nah, itu perlu karena di Iya. beberapa negara sekarang itu ada himbauan Iya. bahwa rumah tangga itu perlu menanam sendiri. Itu satu. Yang Oke. kedua, pegawai negerinya sekarang ada di Sri Lanka tuh yang lagi rame ya. Iya. 1 juta pegawai negerinya suruh menanam supaya mereka bisa mandiri pangan. Nah, kayak Oke. gitu-gitu, Mbak. Oke Bu Afi, penting ya tadi ya, saya highlight bagaimana kepentingan itu tidak merata tapi adil. Masalahnya kita punya nggak nih data supply demand seluruh wilayah di Indonesia? Oke. Nah, sebenarnya Sesaat lagi ya setiap- Bu Afi ya. Oke. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara kita akan dengarkan lagi.